selamat hari Minggu buat seluruh anak-anak Tuhan. Di mana di ibadah KAKR di minggu ini, kita akan dipersiapkan kembali dan diingatkan oleh kebaikan firman Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk dapat menerima dan melakukan firman Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan, agar senantiasa pertolongan Tuhan memampukan kita untuk memahami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas segala kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Izinkan ketika kami memakai kesempatan ini untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam kehidupan kami, agar senantiasa di ibadah KAKR di minggu ini kami dimampukan menjadi anak-anak yang dapat melakukan kehendak-Mu. Terlebih buat semua anak-anak Tuhan yang harus diperlengkapi dengan firman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Di hari Minggu ini mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini. Shalom buat seluruh anak-anak Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini tema yang diberikan kepada kita yaitu dekat dengan firman. Kalau kita berbicara tentang dekat dengan sesuatu hal, dari pergaulan kita, ketika kita dekat dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti besar kemungkinan kehidupan kita akan terkontaminasi seperti orang yang dekat dengan kita. Karena kehidupan kita di dunia ini, kita sangat besar sekali pengaruh lingkungan yang membentuk karakter kita, kehidupan kita, dan pola tingkah laku kita di dalam menjalankan segala aktivitas kita. Di hari Minggu ini, besar harapan kita bagaimana dekat dengan firman itu bisa menggugah, memotivasi kita, mengubah kita, bahkan menuntun kita agar semua anak-anak Tuhan yang menerima firman ini akan dimampukan memberikan kekuatan, memberikan nuansa baru di dalam kehidupannya untuk mereka lakukan sebagaimana harapan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, terlebih buat semua pelayan KKR yang bertugas khususnya di minggu tanggal 2 April tahun 2023 ini. Mari kita melihat ke perikop kita. Ada beberapa catatan penting yang akan mengingatkan kita untuk kita persiapkan di dalam diri kita, agar anak-anak KAKR kita semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman ini. Kalau kita lihat 2 Timotius pasal 3, ini adalah satu arahan fungsi daripada iman. Iman itu sangat mempengaruhi, baik ketika banyak sekali penganiayaan yang diterima oleh Timotius, ataupun kendala-kendala dalam pelayanan yang dia temui, tapi imanlah yang berbicara atas diri Timotius. Bagaimana Paulus di dalam suratnya memberikan dukungan kepada Timotius, agar Timotius walaupun dia masih muda, tapi dia memiliki bekal yang luar biasa yang dia terima di dalam keluarganya. Sering sekali kita mendengar bahwa pendidikan yang pertama dan yang utama kita terima di dalam keluarga. Keluarga itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa mendidik kita, mengarahkan hidup kita, apalagi untuk mengenal Tuhan. Semua dimulai di dalam keluarga kita. Ini terbukti dari pengalaman Timotius, bagaimana orang tuanya, bagaimana neneknya yang selalu membackup dia, yang selalu menuntun dia, sehingga
Firman Tuhan yang disampaikan kepada Timotius, Paulus di sini hanya memoles dan mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Eunike dan Lois kepada Timotius di dalam keluarga Timotius sendiri. Paulus sudah bisa menggiring Timotius untuk dibentuk sebagaimana tugasnya untuk dapat memberitakan Injil. Artinya, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa bekal untuk menerima firman Tuhan. Dia sudah mendengarkan firman Tuhan, dia sudah dekat dengan firman Tuhan itu, dan itu dia terima dari didikan dari keluarganya. Jadi bagaimana memfasilitasi anak-anak KAKR kita agar dekat dengan firman Tuhan itu, bukan ketika mereka mengikuti ibadah sekolah minggu, tapi mereka juga sudah menerima didikan dari orang tua mereka. Mereka sudah diingatkan dan diarahkan di dalam ibadah-ibadah dan kegiatan pelayanan-pelayanan di gereja kita. Fungsinya itu adalah ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka dibentuk, diarahkan, ditegur, dan digiring, dan dibawa kehidupan mereka agar firman itu berkuasa di dalam diri anak-anak kita ataupun adik-adik kita KAKR. Jadi bagaimana ini bisa mereka terima? Firman Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Ketika adik-adik KAKR kita mengerti dan memahami firman itu sangat penting, pasti mereka berusaha untuk dekat dengan firman itu. Karena firman itu adalah Allah sendiri yang berkehendak kepada kita. Dari mana mereka tahu firman Tuhan? Tentu firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab banyak mengajarkan adik-adik kita, banyak mengajarkan kita agar Alkitab ini menjadi sumber hikmat yang kita terima, agar apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, kita digiring untuk berhikmat dan memiliki pemahaman yang lebih daripada apa yang ditawarkan oleh duniawi. Sehingga adik-adik kita merasa sangat penting sekali ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mereka dengar akan menggiring mereka hidup dalam keselamatan yang sudah Tuhan ajarkan melalui firman itu sendiri. Jadi adik-adik kita tentunya memiliki kerinduan. Kerinduan itu akan mereka tanamkan di dalam diri mereka. Dan yang namanya mereka rindu akan firman Tuhan, mereka tidak ada yang bermalas-malas, mereka tidak ada yang ketinggalan. Mereka harus dengan setia mendengar firman Tuhan, mereka harus dengan serius mendengar firman Tuhan, tidak bermain-main, tidak mengganggu teman dan lain sebagainya. Karena firman itu adalah Allah sendiri yang hadir dalam rupa firman untuk dapat memberikan satu pengajaran yang besar akan keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita sekalian. Begitu juga kalau kita lihat di dalam bacaan remaja di minggu ini dari kitab Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Bagaimana di dalam kitab Mazmur ini orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan itu, apa efeknya? Apa dampak kepada orang yang dekat dengan firman Tuhan? Firman itu mampu mengendalikan hidup mereka. Karena kehidupan manusia di dunia ini bisa saja dan bagaimanapun yang terjadi bagi kita, kapanpun dan dimanapun kita berada, bisa saja kita jauh dari firman itu sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa memiliki logika dan akal sehat yang mengarahkan kita datang kepada Tuhan. Tapi ketika orang yang dekat dengan firman Tuhan, hidupnya akan dikendalikan. Dikendalikan oleh siapa? Tentu dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, berarti firman ini akan menuntun kita dalam melangkah, dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Firman ini akan menuntun kita agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi yang bisa mendukakan hati Tuhan. Dan orang yang dekat firman Tuhan, tandanya dia dikendalikan hidupnya, dia bisa berhikmat di dalam Tuhan.
Orang yang memiliki hikmat di dalam Tuhan, dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga baik anak-anak sekolah minggu yang masih batita balita dan anak kecil, anak tanggung, dan begitu juga dengan remaja, akan diarahkan dan dikendalikan hidupnya dengan firman itu sendiri. Intinya apa? Mereka harus percaya. Kita sebagai orang-orang yang menerima firman itu harus percaya. Dan firman itu adalah bagaimana Tuhan berkehendak atas segala perbuatan dan kehidupan kita. Di dalam iman kita memperoleh keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, buat semua pelayan KKR, terkhusus yang bertugas di minggu ini, bawalah adik-adik kita KKR agar mereka merasa penting sekali firman itu bagi kehidupan mereka. Membaca firman Tuhan itu bukan berarti ikut-ikutan, tapi membaca firman itu adalah bagian kebutuhan pokok orang percaya. Sehingga membaca Alkitab itu bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari mereka akan mempersiapkan diri mereka untuk bisa membaca firman Tuhan itu agar firman ini dekat dengan kehidupan kita sekalian. Agar senantiasa di minggu ini, bagaimana anak-anak KKR kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman itu akan menghidupkan iman kita, memampukan kita, menguatkan kita, membuat hidup kita percaya dan berharap akan kuasa dan pertolongan Tuhan yang senantiasa akan kita terima. Hargai firman itu, karena itu adalah pengajaran yang diberikan oleh Allah agar kita lebih memahami dan mengerti tentang karya Allah bagi kehidupan kita. Selamat mengikuti ibadah minggu di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Izinkan setiap orang yang rindu untuk dapat mengubah hidup mereka, agar senantiasa hidup anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Hidup yang diberkati, hidup yang dikendalikan, dan hidup yang selalu dituntun oleh kuasa dan kebenaran-Mu. Inilah harapan dan doa kami, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.